Pemandangan mengejutkan pada hari Senin kemarin bergulir mewarnai sidang perceraian Risty Tagor dan Stuart Collin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, setelah 3 kali menggelar mediasi dan gagal, tak seperti biasanya, Stuart yang biasanya rajin hadir di persidangan, kemarin justru terlihat absen dari sidang perceraian perdananya dengan Risty. Ada apa dengan Stuart? 3 kali berusaha melakukan mediasi dan gagal untuk bisa rujuk dengan Risty. Mungkinkah Stuart shock tidak terima sehingga kemarin mogok hadir dari sidang perceraian dan membiarkan sidang hanya diwakili oleh tim kuasa hukum dari kedua belah pihak. Agenda hari ini sebenarnya baru pembacaan gugatan ya, karena kemarin kita sudah selesai melewati mediasi, cuman mediasi tidak menemukan titik temu, cuman kan namanya perdamaian sampai belum putusnya perkara masih ada kesempatan ya. Untuk Stuart sendiri sebetulnya masih ingin pertahankan ya, bagaimanapun juga rumah tangga ini kan baru berapa bulan ya, belum hitungan tahun. Stuart sendiri lagi berhalangan karena dia lagi sakit, dia nggak enak badan. Tadi pagi menyampaikan sebenarnya niatan dia hadir, cuman tadi pagi mengabarkan ke kami tim kuasa hukum bahwa yang bersangkutan berhalangan hadir karena sedang tidak enak badan. Enggak, tadi pagi itu pas semalam kehujanan. Jadi Bogor itu kan hujan gede terus kan, hujan badai semalam. Terus gue sempet kehujanan sama angin, jadi pas pagi-pagi tadi pagi bangun tuh meriang. Ini udah mendingan, tapi pas minum obat, jadi pas gue tadi mau berangkat pagi-pagi jam 8, badan gak enak. Akhirnya udah gue bilang pengacara gue, maaf banget gue gak bisa datang, gue sakit, tapi gue pengen banget datang. Karena kan biasanya gue selalu datang kan. Terus gue bilang nanti sidang berikutnya gue akan datang gitu. Tapi maaf hari ini gue gak bisa datang, gue sakit. Tapi berbeda 180 derajat dari pernyataan pihak pengacara Stuart ketika ditelisik oleh tim was-was. Alih-alih sakit, Stuart justru terlihat baik-baik saja sedang menjalankan syuting. Apa yang sebenarnya terjadi? Stuart yang memang sedang dalam masa penyembuhan pasca mengalami kecelakaan tengah sakit sehingga absen dari sidang gugatan cerai Risty. Ya, kalau misalkan tiba-tiba ada tawaran kerja, ya kenapa nggak diambil gitu kan? Kenapa lo harus nolak rezeki gitu? Sedangkan rezeki datang sendiri. Waktu itu sudah izin sama dokter kan, nanya kan karena komunikasi sama dokter terus kan, soalnya takutnya ada apa-apa biar gampang. Aku tanya sama dokter, dok, ini dapat kerjaannya gimana dok? Ya udah kalau misalkan kerjaannya nggak berat-berat, bukan adegan yang fighting atau segala macem, ambil aja. Oh ya udah, aku ambil aja akhirnya. Sikap Stuart yang mendadak berubah haluan tak lagi rajin menghadiri proses sidang perceraiannya dengan Risty, tapi justru rajin mengais rezeki di lokasi syuting, tak pelak mencuatkan tanya, apa yang dicari Stuart? Sempat dituding jarang memberikan nafkah yang layak kepada Risty, mungkinkah Stuart berusaha membuktikan bahwa dirinya mampu memberikan nafkah materi yang layak untuk Risty dan calon bayinya dengan bekerja keras mengais rezeki lewat syuting? Kita bisa membuktikan kok bahwa pihak Stuart bertanggung jawab. Tapi apa? Ditolak uang itu ya. Uang nafkah itu ditolak oleh Risty Tagor. Kenapa? Ya kami nggak tahu kenapa. Padahal klien kami itu sangat gitu loh, bertanggung jawab gitu loh. Tapi kenapa dia menolak? Dengan sekarang malah mendalilkan bahwa seolah-olah klien kami tidak bertanggung jawab lalu menjual nugget. Itu mah usaha sendiri gitu loh. Apalagi itu kan masalahnya anaknya dia. Anaknya dia ingin ikut terlibat dalam persalinan maupun apapun itu yang berurusan dengan anaknya. Cuman ya dari pihak yang sananya yang tertutup ya, Stuart tidak diberitahu di mana dokternya, rumah sakitnya, itu aja. Ya karena too late gitu kan. Dulu kemana aja, masa baru sekarang giliran ada masalah. Maksudnya udah mau proses cerai, dibilang nafkah baru transfer, dan transfernya ala kadarnya. Ya itu buat apa? Dulu kemana aja gitu kan, nggak usah, maksudnya kalau menurut saya gitu ya, telat gitu. Gak usah mikir melahirkan ya Mbak, waktu Risty bleeding ya, ada flek di rumah sakit itu aja yang bayar Risty sendiri kok. Itu belum biaya melahirkan loh, biaya Risty di rumah sakit 5 hari. Itu ibunya Risty, Tante Mica itu ketemu sama orang tuanya Stuart, sama ibunya sama kakaknya di Sentul. Nanya, ini gimana anak saya di rumah sakit, siapa yang bayar? Jawaban mereka cuma, ya nanti dibicarakan. Masa dibicarakan, orang udah di rumah sakit terbaring begitu? Nah, apalagi nanti biayain masalah persalinan, orang sakit cuma 5 hari, berapa sih biayanya? Dia nggak mau gitu kan, apalagi melahirkan yang pasti biayanya besar. Kita komentarin kesalahan orang lain tuh gampang banget dibanding kita mau komentarin diri kita sendiri gitu, nggak ada, jarang gitu.
kalau sekarang sih yang gue lakuin sih ya gue introspeksi diri aja, kenapa bisa kayak gini, ini salah gue gitu. Jadi gue masalah rumah tangga gitu bukannya gue nggak mau beberin atau ngebuka aib segala macam gitu, gue nggak mau, karena apa ya, masalah rumah tangga tuh malu banget. Mau tak mau, teka-teki baru pun muncul. Sempat kekeh bertahan tak mau bercerai dari Risti, mungkinkah Stuart sedang berusaha rujuk di luar jalur pengadilan agama, melainkan dengan meyakinkan Risti bahwa dirinya bisa menjadi suami sekaligus ayah ideal dengan mampu memberikan nafkah yang layak hasil kerja kerasnya di lokasi syuting. Akankah hati Risti luluh dengan usaha Stuart ini? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, dengan atau tanpa persetujuan Risti, kabarnya Stuart sudah mempersiapkan segala kebutuhan calon anak pertamanya yang saat ini tengah dikandung Risti, termasuk pula mempersiapkan nama untuk sang jabang bayi dan siap untuk mengazankan buah hatinya. Ya, kalau nama sih udah gue siapin gitu. Jadi ya insya Allah aja lah kalau misalkan gue bisa ngelihat kalau misalkan gue bisa ikut kasih nama juga ya bagus banget. Jadi gue tanya, Ti anak kita apa? Terus dia bilang laki-laki with all. Oke gitu. Gue kayak semua setiap bapak juga pasti kan mau kan. Ya kalau misalkan dalam agama Islam kan emang sewajibnya seperti itu kan. Walaupun mungkin gue belum tahu ya, karena gue baru pertama kali ngalamin perpisahan ini kan. Kalau misalkan suami istri itu pisah, anaknya itu kan tetap anak dari suami dan istri itu tersebut kan. Ya menurut gue kalau dalam agama Islam ya pasti bapaknya, selama bapaknya masih hidup ya harus mengazanin anak gitu. Gue sebagai manusia gue berusaha untuk mempertahankan pernikahan gitu. Kenapa lo harus nikah 2 kali kalau misalkan lo nggak bisa mempertahankan pernikahan yang pertama gitu. Jadi ya kalau gue sih ya sebisa mungkin gue nggak mau gagal 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Jadi apa yang gue pilih, gue perjuangin sampai akhir. Kalaupun nanti hasil persidangannya nggak sesuai apa yang gue harapin, ya udah berarti itu emang udah jalannya. Tapi at least lu mau berusaha untuk bertahan gitu. Kangen lah, maksudnya. Ya kita pernah hidup bersama gitu kan. Kita pernah melewati masa-masa susah bersama. Terus kita pernah pernah berjuang bareng-bareng. Kalau misalkan dibilang kangen lah. Kalau misalkan dibilang sayang gitu kan. Tapi kan nggak tahu nih, maksud gue kita kedepannya akan gimana, gue belum tahu juga gitu. Yang penting sebisa mungkin selama gue masih bisa berjuang, gue bakal berjuang gitu. Tapi kalau misalkan emang nanti kan keputusan kan ada di pengadilan kan. Kalau misalkan emang keputusan itu harus pisah ya, gue seneng karena gue masih mau, karena gue pernah berjuang untuk dapetin Risti balik gitu. Kalau memang Stuart sayang ke Risti, ke anaknya, dipermudah aja prosesnya. Ya kan, toh nanti juga nggak akan kemana-mana kok. Risti sama anaknya pasti masih ada. Anytime dia mau jenguk pasti boleh, nggak mungkin enggak. Banyak sekali keganjilan, banyak sekali keanehan dalam rumah tangga mereka. Itu yang membuat alasan kenapa Risti tetap ingin bercerai. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Was-Was masih akan hadir mengutas kemesraan Aliando dan Prilly Latukonsina. Tonton terus Was-Was, kami akan kembali setelah yang satu ini.